Suatu larutan merupakan penghantar listrik yang baik jika larutan tersebut mengandung A. Ion-ion yang dapat bergerak bebas, B. Logam yang bersifat konduktor, C. Molekul-molekul zat terlarut, D. Pelarut yang bersifat polar, dan E. Elektron yang bebas bergerak. Nah, jadi pada prinsip kerja larutan elektrolit yang mana dapat menghantarkan arus listrik adalah karena zat elektrolit pada larutan tersebut akan terurai menjadi ion-ion yang bermuatan listrik dan ion-ion tersebut dapat bergerak bebas. Jadi, ketika suatu larutan terurai menjadi ion-ion yang bermuatan listrik dan ion tersebut dapat bergerak bebas, maka larutan tersebut dapat menghantarkan listrik dengan baik. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah option A, yaitu ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, selanjutnya yaitu soal yang kedua, di mana soalnya dengan menguji elektrolit, elektroda dimasukkan ke dalam HCl, ternyata lampu menyala. Hal ini disebabkan A. Asam klorida memperbesar konsentrasi ion H sebagai syarat penghantar listrik. B. Asam klorida dalam keadaan murni tersusun dari ion-ion. C. Pelarutan asam klorida dalam air terjadi pengeluaran elektron. D. Asam klorida terionisasi mengakibatkan adanya arus listrik. E. Asam klorida terionisasi sebelum elektroda dihubungkan dengan baterai. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya HCl merupakan senyawa kovalen yang memiliki larutan elektrolit kuat yang dapat mengantarkan arus listrik yang disebabkan karena HCl memiliki derajat ionisasi 1 di mana terionisasi sempurna di dalam air. Maka dari itu, larutan yang dimasukkan ke dalam HCl dapat menyalakan lampu karena jawaban yang tepat adalah D. Asam klorida terionisasi mengakibatkan adanya arus listrik yang mengakibatkan lampu menyala. Soal yang ketiga yaitu di antara zat berikut di dalam air yang bersifat elektrolit lemah dan berikatan kovalen adalah A. MgCl2, B. NH4Cl, C. CH3COOH, D. NaOH, E. CCl4. Nah, karena yang ditanya senyawa yang merupakan ikatan kovalen dan bersifat elektrolit lemah, maka kita terlebih dahulu menyeleksi yang mana merupakan ikatan kovalen. Jadi, senyawa kovalen merupakan senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen antara atom non-logam, yang mana ikatan kovalen terbentuk dari dua atau lebih atom non-logam yang saling berbagi pasangan elektron. Jadi, pada pilihan ini, yang merupakan senyawa ikatan kovalen adalah NH4Cl, CH3COOH, NaOH, dan CCl4. Nah, kemudian pada senyawa elektrolit lemah, yaitu larutan elektrolit yang tidak terionisasi secara sempurna. Adapun ciri-cirinya berdasarkan percobaan, yaitu yang pertama adalah lampu redup dan tidak ada gelombang gas. Contohnya yaitu HCN, CH3COH, H2S, dan lain-lain. Jadi, dari ciri-ciri tersebut dan dari contohnya, maka di dalam air larutan yang bersifat elektrolit lemah dan berikatan kovalen adalah CH3COH. Karena dalam percobaan yaitu lampu redup dan tidak ada gelombang gas. Selanjutnya soal nomor 4. Perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah yang benar adalah A. Pada elektrolit lemah, daya hantar listriknya baik. Pada elektrolit kuat, daya hantar listriknya buruk. B. Pada elektrolit lemah, jumlah ionnya sedikit. Pada elektrolit kuat, jumlah ionnya banyak. C. Pada elektrolit lemah, pH-nya rendah. Pada elektrolit kuat, pH-nya tinggi. Yang D. Pada elektrolit lemah, terionisasi seluruhnya, dan pada elektrolit kuat, terionisasi sebagian. E. Pada elektrolit lemah, tidak ada molekul zat terlarut, dan pada elektrolit kuat, banyaknya zat terlarut. Nah, sebelum itu, kita harus melihat ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah dan ciri-ciri pada larutan elektrolit kuat. Pada larutan elektrolit lemah, ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki daya hantar listrik yang lemah, yang kedua jumlah ionnya cenderung sedikit,
Yang ketiga, memiliki pH yang tinggi karena terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Kemudian yang terakhir, ion tidak terionisasi secara sempurna. Kemudian ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat yaitu yang pertama, memiliki daya hantar listrik yang kuat, jumlah ionnya cenderung banyak, memiliki pH yang rendah karena terdiri dari asam kuat dan basa kuat, kemudian ion terionisasi secara sempurna, dan derajat ionisasi adalah 1. Nah, berdasarkan ciri-ciri larutan tersebut, ciri yang paling tepat menunjukkan perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah adalah pada elektrolit lemah, jumlah ionnya sedikit, dan pada elektrolit kuat, jumlah ionnya banyak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option B. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Dari suatu eksperimen diperoleh data sebagai berikut. Pada bahan hidrogen klorida dan air dengan rumus kimia HCl, nyala lampu yang dihasilkan adalah terang. Pada bahan gula dengan air, rumus kimia C12H22O11, nyala lampu tidak menyala. Dan pada bahan asam cuka dan air dengan rumus kimia CH3COOH, nyala lampunya menyala redup. Pertanyaannya, kekuatan elektrolit yang sesuai dengan data di samping adalah? Jadi, jawaban yang tepat adalah E. CH3COH kecil dari HCl. Kenapa? Kita lihat dari data yang diperoleh dari eksperimen. Pada CH3COH, nyala lampu yang dihasilkan adalah menyala redup, yang mana menyala redup merupakan ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah. Dan pada HCl, nyala lampunya itu terang, yang merupakan ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Nah, pertanyaannya, kekuatan elektrolit yang sesuai dengan data di samping. Jadi jawabannya itu CH3. Jawabannya option E, CH3COOH kecil dari HCl. Soal selanjutnya, nomor 6. Dari hasil pengujian daya hantar listrik terhadap larutan A dan B, diperoleh hasil seperti gambar berikut, di mana pada gambar larutan A menghasilkan nyala lampu terang dan terdapat gelembung-gelembung gas. Sedangkan pada gambar larutan B, lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Pertanyaannya, kesimpulan yang dapat diambil adalah, jadi ciri-ciri larutan elektrolit yaitu salah satunya adalah lampu menyala terang dan terdapat gelembung gas, serta larutan terurai menjadi ion-ion. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Larutan A adalah larutan elektrolit karena menghasilkan gelembung-gelembung gas dan nyala lampu. 7. Jika suatu larutan diuji larutan elektrolitnya dan dihasilkan bahwa lampu menyala redup dan pada elektroda timbul gelembung gas, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa, seperti yang kita tahu bahwa salah satu ciri larutan elektrolit lemah yaitu lampu menyala redup dan gelembung gas yang dihasilkan itu sedikit. Jadi pada soal diketahui bahwa lampu menyala redup dan terdapat gelembung gas sedikit. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Larutan tersebut mengandung sedikit ion bebas. Karena dari ciri-ciri yang disebutkan di soal ini merupakan larutan elektrolit lemah. Yang mana larutan elektrolit lemah hanya terurai sebagian dalam air dan mengandung sedikit ion. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Pernyataan yang benar tentang elektrolit adalah A. Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik. B. Elektrolit adalah zat yang mengandung unsur-unsur yang bebas bergerak. C. Elektrolit adalah zat yang dalam bentuk larutan atau padatannya dapat menghantarkan listrik. D. Elektrolit adalah zat yang mengandung elektron-elektron yang bebas bergerak. E. Elektrolit adalah zat yang mengandung molekul-molekul yang bebas bergerak. Nah,
Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A, sesuai dengan definisi dari larutan elektrolit yang merupakan zat yang dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya, soal nomor 9. Lampu alat penguji elektrolit menyala redup ketika elektroda dicelupkan ke dalam larutan asam cuka dengan rumus kimia CH3COOH dan pada elektroda gelembung-gelembung gas seperti pada gambar berikut. Pada gambar diperoleh bahwa nyala lampu redup dan terdapat gelembung gas. Pertanyaannya, penjelasan yang tepat untuk keadaan ini adalah jadi berdasarkan pengujian tersebut pada alat uji lampu diperoleh lampu menyala redup dan terdapat gelembung-gelembung gas. Hal ini menunjukkan bahwa asam cuka merupakan elektrolit lemah karena nyala lampu redup dan terdapat gelembung gas, yang mana elektrolit lemah mengalami ionisasi sebagian. Artinya, tidak semua dari asam cuka ini mengalami ionisasi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah option B, sedikit sekali asam cuka yang terionisasi. Karena asam cuka tersebut merupakan elektrolit lemah yang mengalami ionisasi sebagian. Selanjutnya soal nomor 10. Data percobaan daya hantar listrik diperoleh di tabel bahwa pada larutan etanol, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Pada larutan amonia, lampu menyala redup dan ada gelembung gas sedikit. Pada larutan garam dapur, lampu menyala dan terdapat gelembung gas banyak. Dan pada larutan pemanis, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Pertanyaannya, yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit secara berurutan adalah, jadi ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat adalah lampu menyala terang dan gelembung gas yang dihasilkan banyak. Pada ciri-ciri larutan elektrolit lemah, lampu menyala redup dan ada gelembung gas sedikit. Sedangkan ciri-ciri larutan non-elektrolit yaitu tidak ada nyala lampu dan tidak terdapat gelembung gas. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya larutan etanol itu merupakan larutan non-elektrolit. Larutan amonia merupakan larutan elektrolit lemah. Larutan garam dapur merupakan larutan elektrolit kuat. Dan larutan pemanis merupakan larutan non-elektrolit. Berdasarkan pertanyaannya, yang termasuk elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit secara berurutan adalah, jadi secara berurutan, jawaban yang paling tepat adalah option E. Larutan nomor 3, nomor 2, dan nomor 1, di mana larutan tersebut merupakan garam dapur sebagai larutan elektrolit kuat, amonia sebagai larutan elektrolit lemah, dan etanol sebagai larutan non-elektrolit. Selanjutnya, soal nomor 11. Larutan L dan K memiliki jenis ikatan berturut-turut, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen nonpolar. Sifat fisik dari larutan L dan K berdasarkan jenis ikatannya adalah A. Larutan L, lelehannya menghantarkan listrik dan larutannya menghantarkan listrik. Larutan K, lelehannya tidak menghantarkan listrik dan larutannya tidak menghantarkan listrik. B. Larutan L, lelehannya menghantarkan listrik dan larutannya menghantarkan listrik. Larutan K, lelehannya tidak menghantarkan listrik dan larutannya menghantarkan listrik. C. Larutan L, lelehan tidak menghantarkan listrik, larutan menghantarkan listrik. Larutan K, lelehan tidak menghantarkan listrik, larutan tidak menghantarkan listrik. D. Larutan L, lelehan menghantarkan listrik dan larutan menghantarkan listrik. Larutan K, lelehan menghantarkan listrik dan larutan menghantarkan listrik. E. Larutan L, lelehan tidak menghantarkan listrik dan larutan tidak menghantarkan listrik. Larutan K, lelehan tidak menghantarkan listrik dan larutan tidak menghantarkan listrik. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya ciri-ciri dari ikatan ion adalah yang pertama, titik didih dan titik lelehnya tinggi dan dapat menghantarkan listrik.
Kemudian ciri-ciri ikatan kovalen nonpolar. Yang pertama, titik didih dan titik leleh rendah, serta tidak dapat mengantarkan listrik. Jadi, jawaban paling tepat untuk menjawab soal nomor 11 adalah option A, yang mana larutan L merupakan larutan ikatan ion dengan ciri-ciri dapat mengantarkan listrik. Sedangkan larutan K merupakan jenis ikatan kovalen nonpolar yang tidak dapat mengantarkan listrik. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 12. Dari 0,1 mol CH3COOH yang terlarut dalam air telah terurai 0,005 mol. Berapa persen CH3COOH yang terionisasi menjadi ion-ionnya? Jadi kita di sini menggunakan rumus mol zat terdisosiasi atau terionisasi per mol zat mula-mula dikali dengan 100%. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya, di mana mol zat yang terionisasi itu adalah 0,05 mol dan mol zat mula-mulanya adalah 0,1 mol. Kita kali dengan 100%. Nah, jadi 0,005 mol dibagi dengan 0,1 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 5%. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. 5% CH3COOH yang terionisasi menjadi ion-ionnya. Selanjutnya adalah soal nomor 13. Larutan C12H22O11 atau larutan gula dan larutan C2H5OH atau larutan etanol memiliki derajat ionisasi yang sama, yaitu sebesar A 0, B 0,25, C 0,5, D 0,75, E 1. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya larutan gula dan larutan etanol itu tidak akan terurai menjadi ion-ion saat dilarutkan ke dalam air. Kenapa? Karena larutan gula dan larutan etanol yang merupakan alkohol itu termasuk ke dalam larutan non-elektrolit, yang mana larutan non-elektrolit derajat ionisasinya itu adalah 0. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya adalah soal nomor 14. Jika diketahui harga derajat ionisasi dari 0,5 mol zat elektrolit yang dilarutkan dalam 1 liter air adalah 0,75, maka mol zat elektrolit yang terionisasi adalah. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus yang sama, yaitu alfa sama dengan mol zat terdisosiasi atau terionisasi dibagi dengan mol zat mula-mula. Kemudian kita masukkan angkanya dan nilainya, di mana alfa ini nilainya adalah 0,75 yang merupakan harga derajat ionisasi. Dengan yang akan kita cari adalah mol zat terionisasi, maka kita simbolkan menjadi X, dan mol zat mula-mulanya adalah 0,5 mol. Nah, kemudian karena ini merupakan maka kita akan kalikan silang menjadi X sama dengan 0,75 dikali dengan 0,5.
kita kali 0,75 dikalikan dengan 0,5, hasilnya yaitu 0,375. Jadi jawaban yang tepat adalah option yang C. Nah, selanjutnya soal nomor 15. Hasil perhitungan derajat ionisasi larutan X adalah 0,6. Pernyataan yang benar tentang hasil perhitungan tersebut adalah A. 0,6% ion-ion senyawa X bereaksi membentuk produk kembali. B. 60% ion-ion senyawa X bereaksi membentuk produk kembali. C. Hanya 0,6% molekul senyawa X yang terionisasi. D. Hanya 60% molekul senyawa X yang terionisasi. E. Zat terdispersi sebanyak 0,6%. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya derajat ionisasi menunjukkan jumlah molekul-molekul yang terurai atau terionisasi dalam larutan. Jadi, dalam soal, derajat ionisasi larutan adalah 0,6%. Jadi, jika derajat ionisasi suatu larutan molekul sebesar 0,6%, maka hanya 60% dari molekul-molekul tersebut yang terionisasi. Jadi jawaban yang sesuai atau jawaban yang tepat adalah option D. Selanjutnya yaitu soal nomor 16. Perhatikan beberapa larutan di bawah ini. 1. H2C2O4 konsentrasi 2M. 2. SrOH2 kali konsentrasi 2M. 3. K2SO4 konsentrasi 2M. 4. CONH2 2 kali konsentrasi 1M. Pasangan larutan yang diperkirakan memiliki daya hantar listrik yang sama kuat adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik yang biasanya terdiri dari larutan asam kuat dan basa kuat dan garamnya. Contoh dari larutan elektrolit kuat itu contohnya H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, KOH, CaOH2 kali, BaOH2 kali, SrOH2 kali, K2SO4, Al2SO4 3 kali. Dan biasanya larutan elektrolit kuat ini terdiri dari golongan alkali dan alkali tanah. Sedangkan larutan elektrolit lemah itu merupakan larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan arus yang lemah. Biasanya terdiri dari larutan asam lemah, basa lemah, dan garamnya. Contoh dari larutan elektrolit lemah ini seperti CH3COH, HCN, H2CO3, NH4OH, NiOH2 kali, AgCl, PbL, dan lainnya. Nah, jadi dari soal nomor 16 ini, senyawa yang memiliki sifat yang sama dapat kita perhatikan yaitu merupakan senyawa nomor 2 dan nomor 3 karena larutan SrOH2 kali dan larutan K2SO4 ini termasuk ke dalam elektrolit kuat dan memiliki konsentrasi yang sama yaitu 2M. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya soal nomor 17 yang termasuk golongan larutan elektrolit adalah larutan A. NaCl dan alkohol, B. Asam sulfat dan urea, C. NaCl dan air, D. Alkohol dan urea, E. NaCl dan asam sulfat. Nah, jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutannya. Jadi dari option A sampai E yang termasuk ke dalam larutan elektrolit itu adalah NaCl dan asam sulfat atau H2SO4. Kenapa? Karena NaCl merupakan garam dapur. NaCl atau garam dapur merupakan larutan elektrolit kuat yang ketika larut dalam air akan terdisosiasi sempurna menjadi ion Na dan Cl- yang mampu menghantarkan listrik. Sedangkan asam sulfat atau H2SO4 itu merupakan asam kuat yang mana
Ketika asam kuat berada dalam air, itu akan terionisasi sempurna menjadi H+ dan SO42-, sehingga menjadi penghantar listrik yang baik. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nah, tadi itu NaCl itu akan terdisosiasi sempurna menjadi ion Na+ dan Cl-. Sedangkan asam sulfat atau H2SO4 itu akan mengalami ionisasi sempurna menjadi ion H+ dan SO42-. Selanjutnya soal nomor 18. Di antara pasangan senyawa berikut yang merupakan dalam keadaan padat tidak menghantarkan listrik, tetapi dalam kondisi cair dan larutan dapat menghantarkan listrik adalah A. CCl4 dan KCl, B. CCl4 dan HCl, C. HCl dan KCl, D. KCl dan NaCl, E. NaCl dan HCl. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D. KCl dan NaCl. Kenapa? Karena senyawa ionik seperti KCl atau kalium klorida dan NaCl atau natrium klorida itu memiliki sifat. Yang pertama itu dalam bentuk padatan, itu ion-ionnya akan terikat kuat dalam kisi kristal dan tidak dapat bergerak bebas. Sehingga ketika tidak dapat bergerak bebas ionnya, maka dia tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian dalam bentuk cair atau lelehan dan juga dalam bentuk larutan dalam air, kisi kristalnya akan terpecah dan ion-ionnya dapat bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan listrik. Jadi KCl dan NaCl itu merupakan contoh senyawa ionik yang hanya bisa menghantarkan listrik dalam bentuk cair dan larutan. Tetapi jika dalam bentuk padatan, larutan KCl dan NaCl tidak dapat menghantarkan listrik. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 19. Senyawa yang tergolong elektrolit kuat adalah A. H2CO3, HCN, dan H2S, B. NaOH, NaCl, dan NaBr, C. H2O, HCN, dan CH3COOH, D. H2O, H2S, dan H2CO3, E. H2S, HCN, dan NH4OH. Nah, jadi elektrolit kuat adalah zat yang terionisasi sempurna di dalam larutan sehingga menghasilkan ion-ion dalam jumlah banyak dan mampu menghantarkan listrik dengan baik. Jadi, dari beberapa senyawa yang ada di option yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat itu adalah NaOH, NaCl, dan NaBr. Kenapa? Karena NaOH atau natrium hidroksida itu merupakan basa kuat yang ketika di dalam air akan terurai sempurna menjadi Na+ dan OH-. Kemudian NaCl atau natrium klorida merupakan garam elektrolit kuat yang ketika di dalam air akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian NaBr atau natrium bromida merupakan garam yang bersifat elektrolit kuat yang juga terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Br-. Jadi jawaban yang tepat itu adalah option B. Yang mana? NaOH merupakan basa kuat yang ketika di dalam air akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Kemudian NaCl ketika di dalam air itu akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian NaBr ketika di dalam air itu akan terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Br-. Selanjutnya yaitu soal nomor 20. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik apabila mengandung A. Elektron yang bergerak bebas, B. Ion-ion yang bergerak bebas, C. Air yang dapat menghantarkan listrik, D. Air yang terionisasi,
E. Logam yang merupakan penghantar listrik. Jadi, listrik dalam larutan dapat diantarkan jika ada ion-ion yang bergerak bebas. Kenapa? Jika kita lihat di option yang A, ya elektron yang bergerak bebas. Nah, jadi elektron bebas itu hanya akan kita temukan itu dalam logam, bukan dalam larutan elektrolit. Kemudian untuk option yang C dan D, air yang dapat menghantarkan listrik dan air yang terionisasi. Nah, jadi air murni itu sendiri itu bukan penghantar listrik yang baik kecuali jika di dalam air tersebut terdapat ion-ion terlarut. Kemudian option E, logam yang merupakan penghantar listrik. Logam itu memang bisa sebagai penghantar listrik, tetapi dalam larutan penghantar listrik itu adalah ion-ionnya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu ion-ion yang bergerak bebas. B. Selanjutnya soal nomor 21. Larutan P dan Q masing-masing memiliki ikatan ion dan ikatan kovalen polar. Sifat fisik dari larutan P dan Q berdasarkan jenis ikatannya adalah A. Larutan P menghantarkan listrik pada larutan dan cairan. Larutan Q menghantarkan listrik pada larutan tetapi tidak menghantarkan listrik dalam cairan. B. Larutan P menghantarkan listrik dalam larutan dan menghantarkan listrik dalam cairan. Larutan Q menghantarkan listrik dalam larutan dan menghantarkan listrik dalam cairan. C. Larutan P menghantarkan listrik dalam larutan tetapi tidak menghantarkan listrik dalam cairan. Larutan Q menghantarkan listrik dalam larutan tetapi tidak menghantarkan listrik dalam cairan. D. Larutan P tidak menghantarkan listrik dalam larutan tetapi menghantarkan listrik dalam cairan. Larutan Q tidak menghantarkan listrik pada larutan tetapi menghantarkan listrik dalam cairan. E. Larutan P tidak menghantarkan listrik pada larutan dan tidak menghantarkan listrik pada cairan. Larutan Q menghantarkan listrik pada larutan tetapi tidak menghantarkan listrik dalam cairan. Nah, jadi dalam ikatan ion itu dapat menghantarkan listrik dengan baik dalam keadaan cair maupun dalam keadaan larutan. Sedangkan larutan Q atau larutan ikatan kovalen polar itu hanya dapat menghantarkan listrik dalam bentuk larutan, tetapi tidak dapat menghantarkan listrik dalam bentuk cairan murni. Maka jawaban yang tepat adalah A, di mana larutan P menghantarkan listrik dalam bentuk larutan dan cairan, dan larutan Q menghantarkan listrik dalam bentuk larutan. Larutan Q menghantarkan listrik dalam bentuk larutan tetapi tidak menghantarkan listrik dalam bentuk cairan. Jawabannya A. Selanjutnya soal nomor 22. Perhatikan gambar hasil uji daya hantar listrik beberapa larutan berikut. Pada gambar 1 menunjukkan bahwasannya larutan menghasilkan nyala lampu terang dan terdapat gelembung yang banyak. Pada larutan kedua, hasil lampu nyala terang dan terdapat banyak gelembung gas. Pada larutan ketiga, lampu menyala redup dan terdapat sedikit gelembung. Pada larutan 4, lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung. Dan pada larutan 5, lampu juga tidak menyala dan tidak terdapat gelembung. Keterangan A menunjukkan nyala lampu dan B menunjukkan gelembung gas pada elektroda. Pertanyaannya, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat dan lemah adalah. Nah, jadi dari gambar tersebut diperoleh, kita masukkan ke dalam tabel di mana parameter nyala lampu pada elektrolit kuat yaitu nyala lampu terang, pada elektrolit lemah nyala lampu tidak menyala atau redup, pada larutan non-elektrolit itu nyala lampu tidak menyala. Pada elektrolit kuat gelembung banyak, pada elektrolit lemah gelembung gas sedikit, dan pada non-elektrolit tidak terdapat gelembung. Jadi, sesuai dengan soal dan hasil dari
uji daya hantar listrik beberapa larutan tersebut, jawaban yang tepat adalah A, 1 dan 3, karena larutan 1 menunjukkan elektrolit kuat yang ditandai dengan nyala lampu terang dan terdapat gelembung gas yang banyak. Dan larutan 3 menunjukkan larutan elektrolit lemah yang ditandai dengan nyala lampu redup dan gelembung gas sedikit. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 23. Larutan berikut yang merupakan larutan non-elektrolit adalah A. Cuka, B. Sabun, C. Gula, D. Garam, E. Air jeruk. Jadi, larutan non-elektrolit itu merupakan larutan yang tidak terionisasi di dalam air, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi di antara option kelima ini, yang tidak dapat menghantarkan listrik itu adalah gula dengan rumus kimia C12H22O11. Gula itu larut dalam air tetapi tetap dalam bentuk molekul sehingga tidak dapat membentuk ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Sementara larutan seperti cuka, sabun, garam, dan air jeruk itu mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 24. Larutan oralit berfungsi untuk mengatasi penyakit diare yang menyebabkan kita mengalami dehidrasi. Dalam larutan oralit terkandung zat terlarut dan pelarut. Saat membuat larutan oralit, zat terlarutnya adalah A. Garam, B. Air, C. Gula, D. Sirup, E. Daun jambu. Nah, jadi larutan oralit itu digunakan untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang saat seseorang itu mengalami diare. Oralit itu mengandung garam atau NaCl untuk menggantikan ion natrium dan klorida yang hilang, dan juga mengandung glukosa atau C6H12O6 yang membantu penyerapan elektrolit dalam tubuh. Sedangkan air adalah pelarutnya dan bukan zat terlarut. Jadi jawabannya adalah A, garam. Soal selanjutnya, nomor 25. Di antara zat berikut ketika di dalam air dapat membentuk larutan elektrolit kuat adalah A. Gula pasir, B. Alkohol, C. Formalin, D. Cuka, E. Garam dapur. Nah, jadi ketika di dalam air, zat yang dapat membentuk larutan elektrolit kuat itu adalah E. Garam dapur. Kenapa? Karena garam dapur itu terdiri dari ion positif natrium dan ion negatif klorida. Yang mana ion positif dan ion negatif ini dapat terdisosiasi secara lengkap dalam air sehingga menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Sebaliknya, gula pasir, alkohol, formalin, dan juga cuka itu tidak dapat membentuk larutan elektrolit kuat karena mereka tidak terdisosiasi menjadi ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik dalam air. Jadi jawabannya adalah E, garam dapur. Selanjutnya soal nomor 26. Berikut data hasil pengujian terhadap beberapa air limbah beserta nilai derajat ionisasinya. Air limbah K, nyala lampu terang, gelembung gas ada, dan derajat ionisasi 1. Air limbah L, lampu tidak menyala, ada gelembung gas, nilai derajat ionisasi 0,001. Air limbah M, lampu tidak menyala, tidak ada gelembung gas, derajat ionisasi 0. Air limbah N, lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada, derajat ionisasi 0. Air limbah O, lampu menyala redup, ada gelembung gas dan derajat ionisasi 0,1. Soalnya, pasangan air limbah yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit adalah A. K dan M, B. L dan O, C. K dan L,
D, L dan N, E, L dan M. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya ciri-ciri dari larutan elektrolit itu yang pertama, saat diuji dengan alat uji elektrolit, lampu akan menyala, kemudian akan menghasilkan gelembung gas pada elektroda akibat dari reaksi antara ion-ion di dalam larutan. Kemudian terurai menjadi ion-ion dalam larutan sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian, jika dilihat dari derajat ionisasinya, elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi 1, yang artinya seluruh zat terionisasi sempurna dalam larutan. Sedangkan non-elektrolit memiliki derajat ionisasi 0, yang artinya zat tidak mengalami ionisasi dalam larutan, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, jadi dari penjelasan yang telah disebutkan, yang memiliki ciri-ciri larutan elektrolit dan juga non-elektrolit itu adalah larutan air limbah K dan larutan air limbah M. Karena pada larutan air limbah K, lampu menyala terang, terdapat gelembung gas dan derajat ionisasi 1. Sedangkan pada air limbah M, lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas dan nilai derajat ionisasi 0. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya itu soal nomor 27. NH3 adalah senyawa kovalen tetapi dalam air membentuk elektrolit lemah. Alasannya adalah, nah jadi NH3 atau amonia itu merupakan senyawa kovalen yang bersifat elektrolit lemah di dalam air. Kenapa? Karena hal ini NH3 bereaksi dengan air dalam reaksi kesetimbangan itu hasilnya NH3 bereaksi dengan air akan menghasilkan reaksi bolak-balik terurai menjadi NH4+ ditambah dengan OH-. Nah, ion NH+ ini atau amonium dan OH- atau hidroksida yang terbentuk di dalam jumlah kecil ini menyebabkan larutan NH3 bersifat elektrolit lemah karena hanya sebagian kecil molekul NH3 yang mengalami ionisasi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Bereaksi dengan air akan membentuk ion NH4+ dan OH-. Selanjutnya soal nomor 28. Suatu larutan ketika diuji daya hantar listriknya menghasilkan data sebagai berikut. 1. Menghasilkan nyala lampu redup. 2. Menghasilkan sedikit gelembung gas. 3. Memiliki derajat ionisasi. Larutan tersebut kemungkinan adalah A. Amonia, B. Garam dapur, C. Gula pasir, D. Natrium hidroksida, E. Asam sulfat. Nah, jadi dari ciri-ciri tersebut yang diperoleh dari data uji daya hantar listrik, diketahui bahwasanya ciri tersebut mengarah ke larutan elektrolit lemah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A, amonia. Karena amonia atau dengan rumus kimia NH3 itu dalam air dia molekulnya terionisasi hanya sedikit menjadi NH4+ dan OH-. Maka dari itu amonia termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Sedangkan garam dapur atau NaCl itu akan terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cl-. Sedangkan gula pasir merupakan larutan non-elektrolit. Selanjutnya soal nomor 29. Jika arus listrik dialirkan melalui NaCl cair dan HCl cair, maka A. NaCl cair meneruskan arus listrik, B. HCl meneruskan arus listrik, C. NaCl dan HCl meneruskan arus listrik, D. NaCl dan HCl tidak meneruskan arus listrik, E. NaCl dan HCl meneruskan aliran listrik hanya jika dilarutkan ke dalam air. Nah, jadi
NaCl dalam bentuk padat itu tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya terikat di dalam kisi kristal. Tetapi ketika NaCl dilelehkan atau dilarutkan ke dalam air, maka dia akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl-, sehingga dapat bergerak bebas yang menyebabkan ia dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan HCl dalam bentuk gas itu tidak dapat menghantarkan arus listrik, tetapi ketika dia dilarutkan ke dalam air, kemudian HCl terionisasi sempurna, itu dia akan terurai menjadi H+ dan Cl-, sehingga larutannya itu menjadi elektrolit kuat yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Maka jawaban yang tepat adalah E. NaCl dan HCl meneruskan aliran listrik hanya jika dilarutkan ke dalam air. Terakhir soal nomor 30. Agar fondasi jembatan tidak cepat korosi, sebaiknya limbah pabrik yang dibuang ke sungai tidak mengandung A. larutan non-elektrolit, B. logam, C. larutan elektrolit, D. plastik, E. sampah. Nah, jadi limbah pabrik yang mengandung larutan elektrolit itu dapat mempercepat korosi pada fondasi jembatan yang terbuat dari logam. Nah, ion-ion dalam larutan elektrolit tersebut itu dapat mempercepat proses reaksi oksidasi dan reduksi yang menyebabkan logam berkarat lebih cepat. Nah, oleh karena itu, limbah yang dibuang itu sebaiknya tidak mengandung zat-zat yang bersifat elektrolit kuat seperti garam-garam yang mudah terionisasi di dalam air. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah C. larutan elektrolit. Let's go!